Nah, kalau dilihat ini kita mikirnya tinjauan literatur itu harus dengan membaca buku yang banyak dan harus sering mengunjungi perpustakaan. Ini sudah di era digital ya, kita nggak perlu lagi kesulitan untuk mendapatkan data, referensi, atau literatur. Jadi sekarang sudah tinggal buka HP, pasti saya yakin semua yang ada di sini pasti punya HP. Jadi kita tinggal cari jurnal yang ada di, buku, entah itu buku e-book seperti itu, atau di jurnal-jurnal yang sekarang sudah banyak tentunya kalian tinggal buka di referensi, entah itu di Twitter, entah itu di Scopus, atau publikan lain seperti itu. Dan di sini juga kemudian ada lagi identifikasi kesenjangan penelitian. Jadi perhatikan area yang kurang diteliti. Kalau kita di kampus itu kita kenal dengan research gap. Jadi apa gitu, pasti ada novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Kalau yang pernah diteliti orang lain kan itu bukan baru gitu. Kenapa kita harus meneliti lagi? Karena karya ilmiah itu kan sebenarnya mencari tahu, menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi nggak perlu seperti Mbaknya ini ya, capek-capek baca buku sebanyak itu. Belum tentu juga 1 tahun kelar itu. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini. Mungkin ada yang terinspirasi dengan fotonya ini? Jangan terlalu jangan terlalu, apa namanya ya, terinspirasi dengan foto ini ya. Ini hanya untuk mengulik sepertinya. Sindiran ya, sindiran. Oke, jadi diskusi dengan ahli. Di sini bukan ahlinya, kalau ahli gaple mungkin. Yang pertama itu konsultasi dengan guru, dengan dosen, atau peneliti. Jadi diskusikan ide-ide kalian, yang menurut kalian, kalian pingin gitu. Bu, kira-kira batu itu terbuat dari apa ya, Bu? Kok tiba-tiba ada batu di bumi ini? Itu hal kecil, tanyaan, itu adalah suatu karya ilmiah seperti itu. Apa sih penyusun batu? Kalau kami di kimia tentunya ada unsur atau senyawa yang menyusun batu kayak gitu ya. Atau ditinjau dengan keilmuan yang lain juga bisa. Entah itu budaya, entah itu sosial. Sebuah batu itu bisa ditelisik dari segala sisi. Dan kalian tentunya akan mendapatkan masukan atau saran karena itu merupakan sumbernya langsung dari orang-orang yang cukup kompeten seperti. Nah, kemudian lanjut kolaborasi. Makanya kenapa gambarnya di sini, karena kolaborasinya berbeda, bukan untuk sekedar duduk nongkrong, hanya menanyakan, ya seperti ini, kerjanya Gaple, tidak ya. Tapi bekerja sama dengan rekan atau tim untuk menjaring, ide-ide baru yang dari perspektif yang berbeda. Makanya sekarang itu kecenderungannya adalah kolaborasi. Jadi penelitian itu nggak bisa jago sendiri, berdiri sendiri, tidak. Karena namanya sebuah tim itu akan menjadikan wacana baru gitu, wahana pemikiran yang lebih apa namanya ya, lebih luas seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua harapannya misalnya ingin meneliti sesuatu itu juga harus melibatkan misalnya tentang IT. IT itu adalah suatu media seperti itu, tapi juga membutuhkan konten. Konten itu bisa dari orang kesehatan, orang sains, banyak hal seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini amati fenomena di sekitar. Lakukan observasi, amati fenomena, masalah yang ada lingkungan kita. Kemudian apa yang relevan untuk kemudian lanjut ke masalah sosial atau teknologi. Jadi setelah itu kalian harus mengidentifikasi masalahnya itu ditinjau dari sosial, ekonomi, teknologi yang memerlukan tentunya solusi ilmiah. Kalau sekedar usul saran itu bukan sesuatu yang ilmiah, makanya disebut metode ilmiah. Jadi ada metodologinya untuk penyelesaian masalah ini. Nanti disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Itu harusnya rambu-rambu lalu lintas ya, tapi orang sebegitu kreatifnya bisa membuat itu menjadi perspektif yang berbeda kan.
Jadi itu akan terlihat seperti gitar, itu juga akan terlihat seperti, apa namanya, Santa Claus ya, yang sama rusanya. Nah, di sini pentingnya brainstorming. Jadi ada sesi brainstorming dengan rekan atau kelompok studi untuk menjaring sebanyak mungkin ide. Jadi ide itu juga bukan hanya dari guru atau dari dosen, tapi bisa berasal dari bahkan tukang mie di depan sekolah atau tukang teh di depan sekolah. Karena itu juga bisa jadi penelitian, karena kan pendapatan ekonominya atau manajemen keuangannya, salah satunya juga merupakan karya ilmiah seperti. Kemudian kalian harus petakan, mind mapping, buat peta pikiran, mind map untuk mengorganisir. Jadi ide-ide itu bukan dilepas liarkan seperti itu tidak, tapi harus kalian petakan gitu sehingga kalian bisa menemukan antara topik yang berbeda sehingga nanti kalian tahu kaitannya dengan apa yang ingin kalian. Oke, bisa dilanjut. Oke, berikutnya. Penelitian itu harus punya dasar referensi. Referensi di sini salah satunya adalah data sekunder. Jadi data publik atau data referensi dari jurnal itu merupakan data atau data publik itu merupakan data yang jadi dasar kita dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah ini, penulisan karya ilmiah. Jadi data publik yang tersedia dari lembaga pemerintah atau organisasi itu Eee, untuk memiliki tren yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kalian lihat data kemiskinan atau data penderita Covid seperti itu kan perlu dilakukan analisis. Analisis itu menghasilkan sebuah data atau kesimpulan seperti itu. Nah, itu juga merupakan suatu, hasil dari karya ilmiah seperti itu. Kemudian ada studi kasus. Jadi analisis kasus atau contoh spesifik yang dapat memberikan wawasan tentang masalah yang lebih luas. Jadi itu dari kasus-kasus kecil kita angkat jadi lebih general, kemudian kita ambil perspektif dari segi yang kalian punya bidang seperti itu akan menghasilkan suatu pemecahan masalah yang akhirnya bisa diangkat menjadi karya ilmiah. Oke, next. Nah, ini yang paling penting untuk kita peneliti biasanya, atau kita dalam menulis karya ilmiah, jangan terlalu idealis. Idealis penting, tapi aspek yang lain yang mendukung itu kalian juga harus pertimbangkan. Seperti salah satunya anggaran. Kenapa saya ambil gambar ini, contoh ini? Ini menggambarkan apa? Yang bisa jawab? Itu bukan masalah pelit ya, tapi itu lebih ke efisiensi gitu. Cuma efisiensi yang berlebih Jadi pertimbangkan sumber daya yang Anda miliki. Seorang pelajar SMA ingin meneliti tentang AIDS, penderita AIDS. Itu sudahlah anggarannya besar, kemudian resikonya besar, nah ya respondennya juga susah. Nah, jadi hal-hal kecil yang variabel lah, variabel penelitiannya itu harus jadi pertimbangan. Seperti waktu, dana, dan akses ke fasilitas penelitiannya. Nah, kemudian adalah skalabilitas dalam dan dampaknya. Pilih topik yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan, sehingga akan menjadikan penelitian atau karya ilmiah lebih lanjut seperti. Oke, kita lanjut. Nah, dari tadi itu kan teorinya. Kak, coba kasih contohnya gitu. Biar nanti langsung bisa dipraktekkan. Karena kan, tujuan besar dari kegiatan ini kan nanti adalah lomba ya, adik-adik ya, untuk karya ilmiah. Jadi di sini pertama, eee, ini adalah contoh langkah-langkah dalam menjaring ide riset. Yang pertama misalnya, minat kamu itu adalah teknologi kesehatan, tentang kesehatan lah ya. Nah, kalian harus membaca literatur itu berupa jurnal-jurnal terbaru inovasi dari teknologi dalam diagnosis penyakit seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Yaitu berdiskusi dengan
guru, kemudian dosen pembimbing atau yang tadi sudah saya sampaikan ya, ini tentang tren terbaru dalam, telemedicine ini. Setelah itu apa? Yaitu observasi. Nah, setelah kalian punya dasar tadi itu literatur sudah, kemudian sudah punya gambaran diskusi dengan ahlinya, kalian mengamati bagaimana teknologi telemedicine ini digunakan di klinik. Kan contohnya yang ada di kota kalian saja seperti itu. Nah, kemudian brainstorming atau bertukar pendapat lah ya dengan entah itu dengan rekan kalian, teman sekelas, maupun juga dengan kembali ke guru juga memungkinkan atau bahkan pelakunya, pelakunya yang ada di yang berkaitan dengan, teknologi kesehatan ini. Kemudian analisis data sekunder. Kalian harus menganalisis data, kalian akan mencari data penggunaan telemedicine ini dari laporan kesehatan nasional. Dari situ kalian bisa analisis, apa yang ingin kalian pecahkan masalahnya, apa yang ingin kalian ketahui, karena data itu baru akan berbicara setelah kalian olah seperti itu. Kemudian terakhir adalah ketersediaan sumber daya. Pastikan kalau kalian memiliki sumber daya itu untuk memiliki akses ke data pasien, perangkat telemedicine untuk penelitian ke lapangannya. Jadi, hal-hal teknis yang kita anggap itu biasanya kalau di tempat lain itu tidak tidak menjadi pertimbangan, malah biasanya itu akan menjadi pertimbangan awal. Karena bagaimanapun karya ilmiah tidak akan bisa kita susun kalau kita tidak punya hasil dari riset. Mungkin itu Pak Adin, kemudian Bu Rahma yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk sesi berikutnya ada diskusi, kita mungkin akan bersama-sama jadi bisa saling bertukar pikiran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Oke, terima kasih kami ucapkan ke Bu Agripina atas pemaparan materinya. Memang itu adalah ada beberapa tips tadi yang telah disampaikan tentang bagaimana cara untuk melakukan brainstorming. Aduh, sampai salah ngomong. Eh, Bagaimana cara akhirnya mendapatkan beberapa ide riset seperti yang disampaikan. Kita harus tahu bidang minatnya seperti apa, tinjauan literaturnya nanti seperti apa, melakukan diskusi dengan dosen ataupun guru pendamping. Karena nanti ternyata di lomba karya tulis ilmiah, kami mempersilahkan adanya dosen pembimbing atau guru pembimbing juga untuk tingkat SMA maupun mahasiswa. Kemudian lakukan observasi, kemudian lakukan brainstorming, kemudian analisis data sekunder dan, mencari ketersediaan sumber data nantinya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin selanjutnya kita akan, ke sesi tanya jawab terlebih dahulu atau langsung ya? Oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kedua, beliau akan menjelaskan tentang, bagaimana nanti metodologi penelitian yang akan digunakan. Ada Bu Rahma Murtada selaku guru, MAN 1 Kota Bima yang, memiliki pendidikan, di UPI Bandung sampai sekarang berarti masih atau udah selesai? Oke. Sedang kuliah di UPI Bandung, kemarin juga pernah di ITB Bandung tahun 2011. Beberapa pengalaman, beliau adalah menjadi kepala LPPM STIS Al Ittihad, kepala unit penjamin mutu MAN 1 Kota Bima, dan kepala madrasah MA Plus Al Ittihad Kota Bima. Pada Bu Rahma Murtada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ya, pada siang hari ini rasanya kami secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih
atas kepercayaan dari kantor Brida Kota Bima yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai seorang guru sebenarnya ya, walaupun terlepas dari pendidikan yang pernah kami tempuh dan sebagainya, tapi tetap kami merasa bahwa kami adalah seorang guru. Jadi terima kasih atas penghargaan dan kepercayaannya. Dan pada siang hari ini kami akan mencoba untuk membahas dan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Agripina. Untuk materi yang akan kami bawakan itu tuh sebenarnya ini sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis, tapi kami coba untuk membawanya atau menjelaskannya secara sederhana. Ya, karena seperti yang adik-adik sekalian yang ada sekarang ini, kalian adalah peserta yang mewakili dari berbagai sekolah SMA, MA di Kota Bima, juga dari adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Bima. Baik, mari kita lihat materi yang terkait apa aja sih jenis metode penelitian yang sering sekali digunakan pada eh, saat-saat sekarang ini. Ya, oke. Untuk materi kali ini kami tidak terlalu banyak membahas ya. Jadi hanya prinsip dasar metode penelitian, kemudian pendekatan dalam metode penelitian, kemudian jenis-jenis metode penelitian yang sepertinya itu masih sederhana dan bisa dilakukan oleh adik-adik peserta didik maupun adik-adik mahasiswa. Baik, selanjutnya. Oke, untuk prinsip dasar metode penelitian di sini, seperti kita ketahui, yang namanya metode penelitian itu artinya sesuatu yang berupa cara atau bagaimana cara kita memperlakukan suatu prosedur untuk kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah ataupun apa yang menjadi tujuan inti daripada kita melakukan penelitian. Oke, beberapa metode penelitian ini sebenarnya hampir sama semua ya, dan mereka selalu mempunyai prinsip yang harus bisa dipenuhi. Itu antara lain di sini, ini kami rangkum dari beberapa sumber. Itu ada identifikasi metode apa yang digunakan, kemudian bagaimana profil partisipasi, bagaimana pengumpulan data, dan bagaimana analisis data. Dari eh, pakar riset yang ada di luar negeri, ada satu kutipan di mana seseorang itu tuh mengatakan bahwa apabila kita melangkah pada metode penelitian, maka isi yang ada pada bagian metode penelitian itu sama saja seperti kita membagikan resep masakan, seperti itu. Jadi ada seorang profesor yang ada di Australian University itu yang membuat buku tentang bagaimana menyelesaikan riset dalam waktu 7 hari. Ya, itu terkenal sekali ya. Saya udah lupa namanya itu karena 2 tahun yang lalu saya membaca bukunya itu. Beliau mengatakan ketika kita menampilkan isi daripada bagian metodologi ataupun desain penelitian kita, maka itu sama saja seperti kita membagikan resep kepada orang lain. Ya, membagikan resep ya. Kita ibu-ibu ya, Bu Agri ya. Kalau kita membagikan resep itu, oh iya kita mulai dari bahan-bahannya apa, kemudian cara melakukannya dan mengolahnya itu bagaimana, sampai hasilnya rasa masakan itu tuh harus sama persis. Nah, itu. Jadi itu secara sederhananya. Jadi untuk prinsip dasar yang harus ada dalam sebuah metode penelitian itu seperti yang terlihat di layar adik-adik sekalian, itu mulai dari identifikasi metode. Itu kita di situ harus bisa menjelaskan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, biasanya itu dimulai dulu dari desainnya dulu. Misalnya, desain penelitiannya apa, kemudian metode yang digunakan apa, kemudian alasan kenapa kita memilih untuk menggunakan desain ataupun metode tersebut. Kemudian yang kedua, yang harus ada dalam bagian metodologi penelitian atau dalam kita menyebutkan satu metode itu, yaitu kita menyebutkan bagaimana sih profil partisipasi yang akan menjadi sampel maupun populasi dari penelitian kita. Itu harus dijelaskan sumber datanya bagaimana,
dari lokasi, kriteria kita menjaring partisipan, jumlah partisipan, ataupun seperti apa sih profil daripada partisipan yang kita ambil, itu juga dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data, yaitu kita akan menjelaskan juga hal-hal yang terkait tentang bagaimana proses persiapan kita mempersiapkan semua data-data yang membantu kita untuk menjaring apa yang kita butuhkan supaya pertanyaan penelitian ataupun tujuan penelitian yang sudah kita patok terlebih dahulu itu bisa dijawab. Nah, itu tentu juga dengan model instrumennya seperti apa. Kemudian yang terakhir, analisis datanya itu juga harus bisa kita jelaskan di bagian metodologi penelitian, di mana kita menjelaskan tool apa yang kira-kira kita gunakan. Ya mungkin kalau Ibu Agripidang udah banyak ya berkecimpung dengan dunia penelitian, tentu banyak tool yang dipakai ya Bu ya. Kalau kita secara pribadi, karena kebetulan saya, tertarik sekali dengan desain penelitian kualitatif, walaupun saat ini disertasi kami itu tuh dia mixed method sebenarnya, tapi lebih, dominan ke kualitatifnya gitu, ya. Di kami misalnya menggunakan satu tools dari Atlas TI gitu, ya untuk membantu bagaimana merampungkan pengkodean, kemudian melihat lagi isi, dari transkrip wawancara dan sebagainya. Nah, itu memang sangat perlu ada tool yang membantu kita. Tapi tidak seperti, ini ya pada umumnya, mahasiswa kita ya khususnya ya, mungkin mahasiswa maupun peserta didik, itu mereka cenderung menggunakan bantuan AI gitu ya. Ya, saya ingat ada satu, dokter di universitas yang ada di Harvard, beliau mengatakan bahwa menggunakan AI itu boleh-boleh saja kalau dia hanya sebagai tool, artinya alat yang membantu dalam kita menjaring atau membantu dalam, penelitian itu, bisa berjalan dengan baik, tapi tidak dijadikan sebagai source. Ya, ini masalah yang ada ini kan justru anak-anak kita atau adik-adik kita justru AI-nya tuh untuk search gitu, itu yang pertama kali. Nah, itu perlu kita bagaimana caranya kalau mau menulis sesuatu atau mengerjakan suatu penelitian, jangan dulu berkaitan dulu dengan AI, simpan aja dulu. Kalau perlu laptop dan HP singkirkan aja jauh-jauh. Lebih baik seperti peneliti kualitatif yang murni itu kan mereka akan pergi ke suatu daerah, langsung mengobservasi, kemudian menyiapkan alat rekam, kemudian mulai mewawancarai satu-satu walaupun ada pedoman wawancara yang mereka punya dan sebagainya ya. Yaitu permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik, yang selanjutnya prinsip daripada metode penelitian itu secara sederhananya adalah hanya terkait 2 kalimat, yaitu menceritakan apa yang telah dilakukan secara jelas dan rinci, kemudian yang kedua, harus dapat diulangi oleh peneliti lainnya. Oke, baik. Untuk prinsip dasar metode penelitian itu sudah kita lalui, yang berikutnya adalah kita melihat pendekatan yang ada di dalam metode penelitian. Oke. Kalau pendekatan untuk metode penelitian ini sebenarnya, ada banyak pakar riset itu yang, sepertinya mereka, ini saling apa ya, tumpang tindih atau misalnya saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa, pendekatan dalam penelitian itu tuh hanya ada 2 saja, yaitu kuantitatif dan kualitatif, selain itu tidak ada. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita jangan hanya terbatas pada 2 pendekatan ini saja, karena pada dasarnya penelitian ataupun hal-hal yang kita temukan di lapangan itu tidak selamanya bisa diselesaikan dengan satu pendekatan atau satu metode. Kadang kita bisa menciptakan satu metode baru kalau misalnya kebutuhan lapangan itu tuh memang membutuhkan, metode yang lain yang sifatnya modifikasi. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Bagi adik-adikku sekalian, untuk kali ini kita membahas pendekatan metode penelitian itu dari perspektif, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, sama penelitian campuran ataupun mixed method. Oke, seperti yang adik-adik perhatikan di layar kalian semua, penelitian kuantitatif itu tuh sebenarnya itu, pendekatan ataupun metode, ya bisa orang terkadang ada yang bilang pendekatan, ada yang bilang itu sebagai desain.
tapi ada juga yang mengatakan itu sebagai metode. Ya kita tidak usah terlalu pusing ya dengan para para pakar, pendapat pakar tersebut, karena pada dasarnya Bu Agri sama Pak, eee, an eee, Adin ya, Pak Adin saya manggilnya Pak Andi malah, maaf ya Pak Adin. Itu terkadang semakin ilmu kita tinggi, itu kita macam-macam kita akan punya pendapat gitu, dan itu ya tentu akan dipengaruhi oleh background-nya kita masing-masing. Nah, saya percaya bahwa semua yang dikatakan oleh para pakar riset itu tidak ada yang salah, tergantung kita sebenarnya, nyamannya mau di mana. Nah, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa untuk yang entah itu kuantitatif, kualitatif, ataupun campuran itu hanya desain, oke, hanya desain. Bisa juga itu dikatakan sebagai pendekatan kita untuk, kita punya corak gitu. Penelitian kita tuh maunya lebih ke banyak angka misalnya, atau dia lebih pada kita memahami, responden-responden kita ataupun hal-hal yang ada di lapangan, oke. Jadi untuk yang penelitian kuantitatif seperti yang tertera di atas dan adik-adik bisa menyaksikan, itu bisa menggunakan data numerik untuk menganalisis dan mengunci hipotesis, kemudian pengumpulan datanya bisa dilakukan secara survei, eksperimen, observasi terstruktur, kemudian analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Kemudian kesimpulannya itu diambil berdasarkan analisis data numerik yang menunjukkan pola atau hubungan antar variabel, apakah dia saling mempengaruhi ataupun tidak. Oke, baik, yang berikutnya kita akan lihat penelitian kualitatif. Nah, ini penelitian kualitatif, kalau yang tadi kuantitatif lebih berkecimpung pada angka numerik, maka untuk penelitian kualitatif dia lebih berfokus pada memahami makna. Bagaimana sih kita memperdalam pengalaman manusia dan kita mencoba untuk memahami. Ya, saya beberapa kali, melakukan penelitian kualitatif tapi sifatnya masih membantu ya, karena kebetulan saya dengan suami itu sama-sama udah di tingkat doktoral gitu ya. Kemarin itu saya membantu suami langsung. Nah itu penelitian kualitatif itu lebih seperti itu, artinya ketika adik-adik misalnya punya kecenderungan misalnya untuk mau memahami perilaku manusia, perilaku budaya suatu komunitas misalnya, atau ingin memahami lebih jauh terkait mana sih manusia-manusia ini menjalani kehidupannya, ya penelitian kualitatif itu sangat cocok. Penelitian kualitatif yang pernah kami lakukan juga itu ketika kami menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung ya, ketika itu tahun 2009 sampai 2011. Itu kami melakukan penelitian kualitatif murni, sangat murni sekali, dan itu harus selama 6 bulan kami mendampingi satu orang siswa saja. Ya secara kuantitas memang sangat sedikit. Nah itu terkadang makanya orang bilang, penelitian kualitatif ini sebenarnya buang-buang aja dan nggak bisa digeneralisir karena dia hanya satu gitu ya, tapi tidak apa-apa, itulah yang terjadi. Karena terkadang namanya manusia, satu individu aja itu begitu banyak hal yang bisa kita ceritakan dari satu individu. Nah, itu kita lakukan seperti itu, dan ketika kami melanjutkan pendidikan di S3 di UPI, justru oleh orang-orang pendidikan memandangnya, "Wah, ini penelitian kualitatif, ini apa?" Nah, itu. Jadi, sebenarnya adik-adikku sekalian, penelitian ataupun desain ataupun pendekatan ataupun metode apapun yang kalian mau pilih, itu tergantung sebenarnya. Tergantung di mana kalian mau memenuhi dari pertanyaan penelitian kalian ataupun kecenderungan kalian. Oke, jadi penelitian kualitatif kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penelitian campuran ya. Ya, kalau penelitian campuran bahasa kerennya biasanya disebutkan dengan mixed method. Nah, itu dia, perpaduan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Artinya kita bisa mengambil data secara kuantiti, tapi kita juga bisa memaknai dan memberikan deskripsi terhadap, data yang kita peroleh. Nah, itu penelitian, campuran ataupun mixed method. Tergantung nanti mau dia bersamaan kuantitatif sama kualitatif atau dominan mana antara yang kualitatif aja ataupun yang kuantitatif aja. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya,
Kita beralih, tadi sudah ya tentang pendekatan penelitian, tadi ada pendekatan kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian campuran. Nah, ini untuk yang berikutnya nih yang terakhir ya, ini sesi apa, materi yang terakhirnya itu yang terkait jenis-jenis, metode penelitian. Yang ini, saya juga rangkum dari beberapa yang, buku yang kami baca, termasuk juga pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa kami di kampus. Ya, itu kebanyakannya, penelitian ini yang dilakukan, yaitu misalnya studi kasus. Studi kasus ini nih memang sangat cocok dilakukan oleh penelitian-penelitian yang sifatnya keagamaan ya. Biasanya kampus-kampus keagamaan itu tuh banyak mereka mengangkat, eee metode penelitiannya tuh berupa studi kasus. Jadi studi kasus ini dia lebih kepada, mengumpulkan, informasi, baik itu dari dokumen misalnya atau wawancara mendalam, ataupun misalnya dari observasi ke tempat yang menjadi tujuan utama kita, meneliti sebenarnya ada apa sih yang, harus kita tonjolkan pada satu, tempat gitu. Itu untuk yang studi kasus. Oke, kemudian ada juga penelitian eksperimental atau biasanya oleh orang Indonesia disebutnya, penelitian eksperimen ya. Nah, penelitian eksperimen ini sangat, sering terjadi di dunia, kampus-kampus pendidikan. Nah, itu apalagi di kampus pendidikan misalnya kayak di UPI, itu hampir, ya saya tahu ya, harus dilakukan penelitian terlebih dahulu ya, supaya lebih tahu gitu, ada berapa presentasi, disertasi ataupun, tesis yang yang menggunakan metode eksperimen. Nah, biasanya yang paling sering itu eksperimen, kuasi eksperimen ya. Nah, tapi kami lebih sukanya itu tuh yang eksperimen murni. Artinya kita memang ada satu perlakuan dan perlakuan itu yang akan kita lihat-lihat terus sampai akhirnya hasil apa yang, bisa kita, tuliskan sebagai laporan. Nah, kan kalau di dunia pendidikan kan harus dia ada kelas yang menjadi kontrol, kemudian harus ada kelas yang menjadi pembanding gitu ya. Nah, untuk komparasinya untuk melihat apakah satu, model pembelajaran ini nih dia berhasil atau tidak. Nah, oke itu penelitian eksperimen. Kemudian yang berikutnya ada penelitian deskriptif, ya ini penelitian juga yang, sangat umum dan sering sekali dipakai oleh, adik-adik mahasiswa. Jadi dia hanya tinggal menjelaskan saja, tidak perlu ada banyak ini, jadi dia hanya bermain di statistika deskriptifnya, tampilkan persentase, frekuensi, dan sebagainya. Oke, itu untuk penelitian deskriptif. Oke, untuk kesimpulan kita pada hari ini, ya, di berbagai metode penelitian memungkinkan kita untuk memahami dunia dengan lebih baik. Jadi itu quotes untuk hari ini dari kami, dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan ataupun ada yang, ingin bertanya lewat jalur pribadi, itu di dalam, slide terakhir sudah ada, eee, alamat email ataupun surel dan, nomor WA yang bisa dihubungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, nanti akan masih ada kuis dan juga kita akan buka sesi pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya kita akan lanjut ke pemateri ketiga atau pemateri terakhir, itu Pak Asriadin. Beliau akan memaparkan tentang eh, bagaimana menulis atau menyusun suatu karya ilmiah dan policy brief atau kebijakan publik yang based on riset atau berdasarkan hasil riset. Namun sebelumnya izinkan kami untuk membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Beliau pernah kuliah di, Poltekkes Kemenkes Mataram, Diploma 3 TLM, kemudian di Universitas Pancasakti Makassar, S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian 2012 pernah di Politeknik Kemenkes Surabaya, Diploma 4, dan 2018 terakhir S2 Mikrobiologi, Virologi, dan Molekuler di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saat ini beliau tergabung dalam tim riset di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Kami persilakan kepada Bapak Asriadin SSTM SI untuk memaparkan materinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Rahma, Bu Agripina, adik-adik peserta ya, baik dari mahasiswa, ada dari pelajar, kemudian ada juga dari instansi pendidikan, kemudian dari umum juga mungkin ada ya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama. Ini adalah workshop penulisan karya ilmiah pertama sebenarnya sejak kantor ini berdiri. Kebetulan saya adalah salah satu tim riset di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima yang mulai beroperasi sejak Januari 2023. Tapi alhamdulillah kegiatan penulisan karya tulis ilmiah yang nantinya akan dijadikan sebagai lomba karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama kali kita laksanakan. Jadi insya Allah akan memberikan manfaat yang cukup baik buat kita bersama. Oke, untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan, kita akan refresh lagi ya adik-adik semuanya, bagaimana menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar, di mana salah satu poin penting setelah kita membuat suatu karya tulis ya, entah karya tulisnya itu dari kajian, ulasan, atau dari true eksperimen seperti yang dibahas tadi, kita tidak ingin membiarkan karya tulis kita hanya sebagai manuskrip yang disimpan di dalam rak-rak buku kita. Kita tidak ingin hanya tersimpan di atas meja-meja kita, tersimpan rapi, tapi kita ingin agar karya tulis kita itu dapat dimanfaatkan, dapat diketahui oleh orang banyak, bahkan dapat berguna bagi pengembangan teknologi maupun penentuan arah kebijakan ya. Makanya nanti saya sedikit spill tentang policy brief based on research. Jadi kita inginnya adalah salah satu penentuan regulasi kebijakan dan lain-lain itu berdasarkan hasil riset. Dan tentu saja hasil riset yang berkualitas. Ayo kita pelajari bersama. Slide, Mas. Mas Alif, next. Oke. Oke. Sedikit tentang karya ilmiah ya, ini teoritis saja, adalah artikel yang berdasarkan hasil litbang atau penelitian dan pengembangan. Bisa juga dalam bentuk tinjauan, ulasan, kajian, dan lain-lain. Kita bisa bikin sendiri-sendiri atau perseorangan, atau kita bisa buat dalam bentuk tim, tetapi tentu saja kita buat secara sistematis dan ada kaidah ilmiahnya. Dalam hal ini ada reference bakunya yang kita jadikan acuan. Next. Nah, karya tulis ilmiah sendiri ada dua jenis utama ya. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan. Ini bisa tadi dalam bentuk benar-benar kita membuat suatu perlakuan, ada replikasinya dan lain-lain. Dan yang kedua, karya tulis ilmiah itu tidak hanya tentang kita harus ada sampelnya, kemudian kita harus melakukan perlakuan, ada treatment, ada replikasi, tapi juga kita misalnya nih kita mempunyai suatu kajian yang kita baca, kemudian kita ulas lagi, kita review, itu juga bisa menjadi suatu karya tulis ilmiah. Tentu saja harus kita buat secara sistematis ya. Next. Oke, ini sedikit. Nah, nanti adik-adik semua, rekan-rekan peserta webinar kali ini bahwa karya tulis ilmiah ini tidak hanya sebagai pajangan dan hiasan meja-meja kita atau rak-rak buku kita, atau hanya sebagai prasyarat agar kita wisuda, agar kita menjadi seorang sarjana, tidak. Karya tulis ilmiah ini harus kita sampaikan, harus kita informasikan ke seluruh dunia kalau bisa ya. Kalau dalam hal ilmiahnya artinya didesiminasikan. Macam-macam cara diseminasinya. Kita bisa buatkan dalam bentuk buku, dalam bentuk bunga rampai. Mungkin ada yang pernah dengar ya, bunga rampai ini berarti kumpulan dari beberapa tema yang disusun dalam satu buku. Atau kita publikasi dalam bentuk majalah ilmiah dan jurnal, atau yang lebih sederhana lagi kita proceeding. Jadi ada banyak macam bagaimana cara kita mendiseminasikan hasil karya kita. Next. Ya, ada karakteristik karya ilmiah yang bagus atau yang baik. Yang pertama, harus mengacu pada teori sebagai landasan berpikir. Tentu saja ya adik-adik, rekan-rekan semua ketika kita mulai menulis, kita harus punya referensinya. Mana sih acuan yang kita gunakan? Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Agripina tadi, tidak perlu emosional dalam membuat karya. Bikin yang lugas, singkat, padat, tapi bermakna. Nah, ini juga penting nih, harus bermakna tunggal. Tidak boleh kita buat suatu kajian yang pembaca itu bingung ini maksudnya apa, karena dia bermakna ganda. Harus bermakna tunggal dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Kemudian harus logis, efektif, efisien. Maksudnya efisien sekarang, kalau dulu mungkin
guru-guru kita, dosen-dosen kita tuh pengennya lihat karya tulis kita tuh tebel banget. Kalau sekarang nggak perlu, kita harus buat efisien mungkin. Maksudnya adalah kalau kita paham, kita sampaikan. Kalau kita terlalu berat, kita tidak paham, tidak perlu kita tampilkan di dalam karya tulis kita. Selanjutnya yang penting adalah objektif. Objektif adalah kita harus jujur sama penelitian kita sendiri. Benar-benar yang kita bahas adalah hasil penelitian berdasarkan data yang kita peroleh, bukan karena keinginan kita sendiri. Misalnya kita mau penelitian tentang studi kasus atau penelitian tentang watak suatu daerah. Tetapi karena kita dari awal sudah tidak suka dengan orang-orang ada di sana, kita akhirnya buat pembahasannya itu semau kita karena kita subjektif ya. Itu. Dan yang terakhir harus sistematis. Maksudnya sistematis adalah agar pembaca kita, reader kita itu paham apa yang kita sampaikan. Kita buat secara runut, satu persatu, bab per subbab, sehingga nanti di akhir buku pembaca itu puas. Oh gini maksudnya. Oke ya, next. Oke. Kemudian ada kaidah format dan sistematika. Kaidah itu ya kita ulangi tadi ya, logis, objektif, sistematis, andal, harus ada desain dan akumulatif. Dan formatnya ini adalah makalah lengkap, ada monografi, ada short communication, ada kajian kebijakan dan makalah. Tapi saya highlight ini yang kita lebih bahas di sini adalah format makalah lengkap ya. Next. Nah, untuk makalah lengkap, oh iya sebagai informasi awal nanti adik-adik jika peserta webinar ini akan mengikuti lomba karya ilmiah yang akan diselenggarakan oleh Brida Kota Bima, kami telah menyiapkan panduan teknis lengkap mengenai format penulisan laporan ilmiahnya. Jadi saya spill sedikit ya. Dan ini kami gunakan referensinya itu Bu Rahmah, Bu Agripina, kami menggunakan referensi dari Peraturan LIPI tahun 2012 mengenai metode penulisan karya ilmiah. Dan ternyata walaupun sudah 12 tahun yang lalu itu masih sangat bagus digunakan. Nah, yang pertama adalah judul. Judul itu harus spesifik ya, harus jelas, ringkas, informatif, eye catching. Jadi kita buat memang judul itu yang menarik orang mau baca gitu ya. Kemudian menggambarkan substansi riset atau variabelnya dan ada unsur kata kuncinya. Ada juga begini. Bagian mungkin peneliti itu mereka tentuin judul dulu. Tetapi ada juga banyak peneliti itu mereka selesaiin dulu penelitiannya. Baru muncul itu judul itu justru muncul terakhir setelah mereka memperoleh hasil penelitian. Nah, kemudian nama dan alamat penulis. Nah, di peraturan LIPI sebenarnya itu hanya peneliti nama yang dicantumkan di karya ilmiah itu sebenarnya hanya peneliti yang memiliki kontribusi. Jadi kontribusinya harus jelas dulu baru dia ada nama di situ. Nah, kontribusi di sini yang dimaksudkan di sini tidak termasuk misalnya nih foundernya atau penyedia anggarannya adalah suatu instansi. Sebenarnya nggak wajib dimasukkan namanya kecuali kita jelaskan bawahnya bahwa ya foundernya itu ya pada acknowledgement-nya. Nah, kemudian nama itu ditulis lengkap, tidak perlu pakai gelar. Kemudian alamat instansinya bisa lebih dari satu, misalnya kita riset kolaborasi, dan yang penting juga untuk korespondensi. Jadi kita harus mencantumkan alamat email pada saat kita publikasi nanti adalah orang yang paling kita anggap paling memahami mengenai riset itu. Sehingga pada saat ada reader, pada saat tulisan kita nanti kita publikasi kemudian disitasi oleh orang lain, orang yang mensitasi itu tidak kebingungan untuk mencari siapa yang akan dihubungi. Next, Mas. Nah, kemudian selanjutnya adalah abstrak dan kata kunci ya. Abstrak ada juga yang menyebut ringkasan. Ini adalah ringkasan berarti dibuatnya itu setelah selesai penelitian. Mulai dari pendahuluan sampai dengan hasil. Biasanya itu dibuat dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia itu maksimalnya 250 kata, bahasa Inggris 200 kata. Di bawahnya itu berisi kata kunci. Ini kalau sudah dalam bentuk artikel juga ya. Kata kuncinya itu apa saja sih? Berisi variabel penelitian ya. Ini di sini sudah banyak mahasiswa yang tahu ya ada dependent variable, ada independent itu bisa dicantumkan sebagai keywordnya atau kata kuncinya. Next. Oke, kita masuk ke bab 2 biasanya ya, bab 1 ya pendahuluannya. Nah, di peraturan LIPI, pendahuluan itu memuat latar belakang ya. Ini menjelaskan permasalahan yang diteliti. Kemudian jangan lupa juga disertai acuan pustaka ya. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah juga ini ada dua nih modelnya, ada dua pendapat nih. Ada yang membuat rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, misalnya bagaimanakah, apakah ada pengaruh pemberian ekstrak
sereh misalnya dalam pengendalian nyamuk Aedes aegypti misalnya, tanda tanya belakangnya. Tapi ada juga rumusan masalah ini ringkasan dari masalah, jadi dirumuskan sebagai suatu narasi pendek gitu. Nah, selanjutnya subbabnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Ini disesuaikan juga dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, kemudian bisa juga plus hipotesis, tetapi apabila ada. Ini hanya opsional ya, biasanya pada penelitian kuantitatif ya Bu Rahma ya. Oke, kita next. Nah, bab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ada juga yang menulis kajian pustaka ya. Ini memerlukan acuan yang kuat, tajam, dan mutakhir. Ini adalah berisi teori-teori yang berkaitan dengan riset kita. Nah, ini juga mungkin tips dan trik ya yang bisa kami berikan bahwa tinjauan pustaka juga nggak usah terlalu panjang kali lebar, tidak perlu ya. Kebanyakan kan karya tulis ilmiah kita tuh tebelnya tuh karena tinjauan pustaka, jadi tebal halamannya 500 halaman dan lain-lain. Sebenarnya tidak perlu ya. Pilihlah atau tulislah tinjauan pustaka itu secara bijak. Jadi hanya spesifik terhadap tema yang diangkat. Jadi tidak terlalu melebar kemana-mana, gitu ya. Dan jangan lupa mencantumkan apa namanya referensinya. Ya. Oke, next. Oke, selanjutnya metode. Metode tadi sudah sangat jelas dan lengkap dijelaskan oleh Ibu Rahmah ya. Biasanya itu berisi kalau di Perlipi itu rancangan penelitian, kemudian ada alat dan bahan penelitian, waktu penelitian, dan ini disesuaikan ya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian penjelasannya tuh harus rasional, empiris. Empiris berarti bisa dibuktikan dan sistematis atau runut ya, misalnya mulai dari pengambilan sampel misalnya seperti itu. Nah, kemudian uraian prosedur pengumpulan datanya itu berisi penentuan atau penetapan parameter, sampling metodenya ya, tinggal dipilih apa random, non random dan lain-lain. Kemudian metode pengolahan dan analisis data nanti ada di situ. Slide. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan ya apabila kita telah selesai melakukan penelitian. Nah, sebaiknya hasil itu kita buatkan dalam bentuk tabulasi data. Bisa data, bisa grafik sehingga reader atau pembaca itu lebih gampang untuk memahami hasil penelitian kita ya. Kemudian nanti pembahasannya ini bisa kita terapkan metode komparasi seperti tadi jelaskan, ada perbandingan. Misalnya kita ada riset pengembangan, otomatis kita punya referensi kan, metode apa riset terdahulunya kita bisa jadikan sebagai komparasi atau perbandingan riset terdahulu tuh. Apa kelebihan dan kekurangan riset kita misalnya. Kemudian penggunaan persamaan, grafik, gambar, dan tabel agar lebih jelas. Jadi rekan-rekan ini juga tips dan trik ya. Jadi memang reader kita itu agak boring atau agak bosan kalau hanya membaca narasi panjang kali lebar. Jadi kita buatkan ilustrasi yang menarik agar lebih gampang untuk dipahami ya. Bisa tabel, bisa grafik, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa juga ketika menginterpretasi hasil analisis itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Jadi nggak usah lari kemana-mana ya. Jadi kita harus konsisten, lihatnya itu di tujuan tadi di bab 1. Tujuannya ini mau ke sini. Jadi pembahasan kita juga harus arahnya tuh ke situ, jangan ke sana kemari ya. Slide. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan. Yang pertama, hindari penyajian naratif yang terlalu panjang dan lebar. Gantikan dengan ilustrasi, jadi lebih menarik ya. Yang kedua, penulisannya tuh runut, sistematis ya. Jangan paragraf 1 bahas A, tiba-tiba paragraf 2 udah bahas yang Z. Terlalu jauh timpangnya ya, jadi harus runut gitu ya. Kemudian sekali lagi yang harus diingat hasil harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Nggak boleh lari jauh dari situ. Kemudian dibuat ringkas dan fokus, dan acuan pustakanya harus dimunculkan bila harus membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya. Jadi misalnya nih ada kita risetnya itu korelasi apa komparasi gitu, perbandingan metode kita kesehatan ya, perbandingan metode pemeriksaan malaria, metode mikroskopis dengan alat stick ya, rapid test diagnostic. Jadi kita harus bisa bandingkan. Berarti itu pakai metode komparasi ya. Next. Nah, ada tips dan trik ini ya. Tips dan trik ini juga sebenarnya saya mulai pakai tuh di beberapa penulisan terakhir ya waktu itu. Penelitian di Balitbangkes tentang virus juga dulu waktunya.
Kemudian mentor saya waktu itu tuh selalu menekankan bahwa tidak boleh sama sekali ada copy paste dari referensi yang digunakan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kajian atau ingin mengutip dari karya ilmiah sebelumnya, kita jangan langsung copy paste. Misalnya kita mau ngambil, oh ini bagus nih buat bab 1 saya, buat pendahuluan saya, oh langsung copy paste dari paragraf ini sampai sini. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Kita tidak menerapkan parafrase, dan itu yang menimbulkan ketika kita cek plagiarisme dengan cek Turnitin, jadinya tinggi nih plagiasi kita karena itu. Nah, saran kami adalah setiap referensi yang kita gunakan, kita sisihkan waktu sedikit untuk membuat yang namanya corpus reference. Corpus reference ini adalah kita sebenarnya harus review dulu nih artikel yang mau kita jadikan reference. Kita bikin seperti ini, ada misalnya untuk bab 1 ini pendahuluan saya pakai Heikki Rehkanen dan lain-lain. Judul buku atau judulnya ini, referensinya ini, dan ini juga untuk memudahkan nanti pada saat penginputan daftar pustaka. Baru nanti summary-nya itu apa? Dia tuh bahas apa sih? Sehingga nanti juga memudahkan kita dalam memparafrase. Dan yang penting juga ini nih ketika kita mempresentasikan riset ini misalnya pada saat ujian skripsi, ujian tesis, mau dosen kita nanya kiri kanan atas bawah kita paham. Karena setiap referensi yang kita gunakan, kita paham arahnya kemana. Gitu ya. Ini bisa diikuti, bisa tidak ya. Oke, slide Mas. Oke, selanjutnya adalah bab selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, penyampaiannya itu harus singkat. Ada 2 model juga. Bisa dalam bentuk butir-butir 1, 2, 3. Bisa dalam bentuk narasi langsung. Kemudian harus konsisten juga tadi ya. Di kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Jadi dia harus menjawab tuh dari rumusan masalah, tujuan, dia harus dijawab di kesimpulan. Dan harus konsisten tadi ya, harus konsisten dengan tujuan penelitian, rumusan, hipotesis, jika ada dia harus konsisten. Kemudian selanjutnya ini di satu bab juga ada saran ya. Apabila diperlukan saran dapat berisi rekomendasi akademik misalnya untuk pengembangan selanjutnya penelitian, buat instansi yang dituju dan lain-lain ya. Next. Oke, bisa juga di artikelnya nanti misalnya ya diucapkan ada ucapan terima kasih ya. Pada bagian ini kita bisa menyebutkan siapa yang patut diberikan ucapan terima kasih ya. Kalau di laporan lengkap bisa di kata pengantar. Kalau di artikel bisa ada subbabnya sendiri, acknowledgement. Kemudian selanjutnya ini untuk daftar pustaka ya. Kalau saat ini yang paling banyak digunakan kan ini ya contoh-contohnya. Tapi kan sudah gampang juga ya. Sudah bisa pakai Mendeley ya. Pak nanti ya. Oke Mas, slide. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya sisipan aja ya. Saya mohon minta waktu sedikit lagi. Nah, karena kita ini kan sekaligus kegiatan pertama nih yang diselenggarakan oleh Brida Kota Bima. Jadi sebenarnya indikator utama keberhasilan program yang kami laksanakan di Brida itu adalah selesai riset mau diapain nih? Setelah selesai penelitian, kita harus membuat rekomendasi. Dan ini juga bisa dibuat dalam bentuk laporan ya, yang isinya adalah judul ya, sama seperti tadi penjelasannya, ada nama penulis, ada ringkasan eksekutif, ini yang berisi mengenai permasalahan atau isu kebijakan yang diangkat. Kemudian ada pernyataan mengapa kebijakan yang ada, misalnya gini nih, adik-adik mahasiswa ini kan banyak yang ingin jadi jurnalis atau tentang hukum dan lain-lain, misalnya ada undang-undang yang baru. Nah, di kesehatan nih lagi viral waktu itu di 2023 ada undang-undang Omnibus Law kesehatan. Itu sempat tidak disetujui oleh banyak organisasi ya, termasuk organisasi profesi kesehatan, IDI, BPN, organisasi kami, Patelki dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi acuan nih dalam membuat suatu kajian dan itu jadi karya tulis ilmiah. Kita bisa bikin laporannya. Referensinya adalah tadi undang-undang Omnibus Law. Nanti tinggal kita susun ada judul, nama penulis, ringkasan eksekutifnya ya, dan akhirnya nanti ada rekomendasi yang kita buat. Next, Mas. Nah, kemudian ada konteks atau hal penting yang menjadi permasalahan, ini subbab berikutnya ya, yaitu pernyataan jelas mengenai topik itu dan lain-lain. Dan yang penting di dalam kebijakan atau policy brief yang membedakannya dengan makalah lengkap atau jurnal, ada kritik atau komentar dari kebijakan itu. Ada subbabnya sendiri ya. Nah, ini berisi penjelasan atau pandangan singkat mengenai kebijakan yang dipilih atau diterapkan,
Kemudian ilustrasi mengapa dan bagaimana kebijakan itu kurang tepat diimplementasikan. Misalnya alasannya apa. Next, Mas. Nah, baru nanti kita buatkan rekomendasi nih, bisa dibuat dalam bentuk tabel. Misalnya rekomendasi 1, meningkatkan kinerja tenaga kesehatan misalnya. Kemudian kita tambahkan di tabel berikutnya ada penanggung jawabnya atau PIC-nya. Siapa yang bertanggung jawab? Misalnya Dinas Kesehatan misalnya. Ya. Selanjutnya ada lampiran, ini opsional, dan daftar pustaka sama. Itu ya adik-adik peserta, mahasiswa maupun pelajar. Tapi fokus kita tadi ke makalah yang pertama ya. Ini buat sisipan saja. Oke, selanjutnya ini tinggal beberapa slide lagi, Lembo AD, komposisi dan gaya bahasa. Nah, yang pertama komposisi bagian, pembagian presentasi setiap bagian itu harus rasional. Jadi jangan terlalu banyak nanti tinjauan pustakanya, ternyata pembahasannya tuh sedikit sekali. Itu nggak proporsional namanya, jadi harus dipikirkan. Kemudian gaya bahasanya mengikuti kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini yang penting juga kita sampaikan adalah etika penyusunan karya tulis. Yang pertama, peneliti melaksanakan dan melaporkan hasil riset secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Dari pertama aja kita sudah diajarkan bahwa kalau kita mau buat penelitian, kita harus serius, harus profesional. Jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Misalnya, syaratnya ini saya mau naik pangkat nih, misalnya ya PNS atau ASN mau naik golongan 4A harus karya ilmiah nih. Asal buat aja deh. Itu kurang bertanggung jawab namanya ya. Yang kedua, peneliti menyebarkan informasi ke dunia ilmu pengetahuan tanpa mengenal publikasi duplikasi atau diulang-ulang. Jadi ini juga salah satu trik, bukan salah satu trik ya, salah satu syarat. Banyak tuh yang bermain nakal sebenarnya Bu Agri, Bu Rahma. Dia udah submit di situ, risetnya ternyata submit lagi di tempat lain. Dan kita sebagai peneliti itu harus jujur bahwa untuk satu tema itu kita hanya satu judul spesifik kita hanya harus boleh submit ke satu tempat publikasi. Kecuali kita pecah nih, misalnya riset temanya tentang air, saya ambil variabel yang ini, bikin artikel sendiri, submit ke situ. Yang ini saya pecah, submit ke situ. Itu bisa. Ya. Kemudian selanjutnya peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping. Jadi kita teman-teman peneliti juga jangan pelit-pelit nih ya. Misalnya ada beberapa pihak yang memiliki kontribusi pada penelitian kita, ya kita masukkan namanya ya. Yang penting dia jelas kontribusinya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jujurlah dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, oke, selanjutnya kolaborasi antara pengajar atau peneliti senior dan siswa atau peneliti junior harus mengikuti kriteria yang adil. Kan biasanya Bu Rahma, Bu Agri di sekolah atau di kampus ada program riset bersama mahasiswa atau pelajar ya. Jadi, penelitian payung ya istilahnya Bu ya. Jadi harus ada proporsi yang adil antara senior dan junior lah istilahnya. Kemudian seluruh penulis harus bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran. Kemudian dapat dibuktikan dengan dokumentasi, kan ada juga makalah atau karya tulis itu yang dilengkapi lampiran dokumentasi, tapi ada juga yang tidak perlu. Itu tergantung format masing-masing kampus atau sekolah. Selanjutnya adalah seluruh penelitian harus dilakukan dengan standar prosedur dan etika baik manusia maupun hewan. Nah, ini nih khusus penelitian, sebenarnya kualitatif juga ya. Kalau penelitian kuantitatif misalnya through eksperimen, misalnya kita pakai hewan coba, mencit atau tikus putih misalnya. Kita harus punya ada etika clearance-nya. Bahwa kita akan mengelukai binatang itu, kan ada surat keterangannya, itu maksudnya ya. Ada etika gitu. Nah, selanjutnya. Nah, sebenarnya ada penugasan, ini langsung di-spill ya Mas Wanel. Aja. Seperti itu adik-adik mahasiswa. Sebenarnya ada 2 penugasan, nanti tinggal dipilih aja mana yang cocok ya. Mungkin begitu penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita bisa lanjut di diskusi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri terakhir kita, Pak Asriadin. Nah, teman-teman sebelumnya kita mau mengingatkan lagi untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita akan buatkan 2 sertifikat. Jadi nanti ada sertifikat untuk kepesertaan,
Sertifikat untuk kepesertaan itu nanti, bagi siapa saja yang telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Itu sifatnya untuk, menandakan bahwa teman-teman menjadi peserta. Sedangkan untuk, sertifikat untuk pelatihan, nanti akan dibuatkan sertifikat pelatihan adalah untuk teman-teman yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Tadi udah ada di-spill 1 tugas dari Bu Agri untuk membuat 5, ide riset, 5 judul riset. Dan nanti tadi ada dari Pak Ade, nanti akan kami informasikan kembali. Nanti dari Bu Rahma akan ada, beberapa tugas lagi yang akan diberikan. Nah, kemudian harapannya dari pelatihan ini mungkin memang agak bersifat umum teman-teman, tapi nanti, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk berkompetisi dalam, lomba karya tulis ilmiah, harapannya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman, tahu, oh, cara menulis seperti ini, cara mencari, ide riset seperti ini, jenis-jenis metodologi penelitian nanti seperti ini, kemudian apa yang perlu diperhatikan seperti ini. Karena nanti untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat Kota Bima itu akan dibuka untuk 2 kategori, yaitu untuk kategori SMA, MA, dan sederajat, kemudian untuk kategori mahasiswa. Akan kami spill, oh ya, aturan penulisan, kemudian bagaimana ketentuan lomba, teman-teman bisa langsung akses di website brida.bimakota.go.id. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah tentang bagaimana cara menulis, tapi bagaimana peraturan bagaimana, ketentuan-ketentuan lomba, syarat-syarat lomba dan segala macamnya, kemudian subtemanya juga nanti bisa teman-teman akses di website brida.bimakota.go.id di menu LKTI 2024, nanti bisa diakses di sana. Akan kami spill untuk juara satunya, boleh nggak? Boleh. Untuk, juara satunya itu akan mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000 untuk seluruh kategori, mau yang SMA, mau yang mahasiswa. Untuk yang juara 2, Rp2.000.000 dan untuk yang juara 3, Rp1.500.000. Nah, dan piagam Wali Kota Bima. Ya, yang kemudian, nanti itu bisa individu atau kelompok. Jadi disiapkan teman-teman, harapannya dengan teman-teman mengikuti workshop kepenulisan, teman-teman mendapatkan, pengetahuan yang jauh, lebih bagus sehingga teman-teman jauh lebih siap untuk berkompetisi. Karena nanti ada beberapa seleksi yang dilakukan, mulai dari seleksi substansi atau administrasi, karena ini perlu diperhatikan banget. Karena kalau misalnya ada berkas yang tidak sesuai ataupun, format yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah, kami sampaikan di website tersebut, maka teman-teman akan otomatis langsung gugur. Nah, setelah seleksi administrasi dan berkas, teman-teman akan lanjut untuk masuk ke seleksi pemilihan finalis. Jadi dari seluruh kategori, baik SMA maupun, mahasiswa akan dipilih 10 terbaik dan 10 terbaik kategori SMA dan 10 terbaik kategori mahasiswa. Kemudian dari 10 finalis tersebut akan memaparkan materinya, 10 mahasiswa dan 10 SMA akan memaparkan materinya atau menyampaikan atau mempertanggungjawabkan hasil tulisannya di depan dewan juri. Dari 10 finalis tersebut akan dipilih terbaik juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga dan mendapatkan hadiah untuk diumumkan di malam penganugerahan Brida Kota Bima. Dan, dan nanti karya tulis yang berpotensi menurut hasil, pengkajian tim riset Brida Kota Bima akan dilibatkan dalam penelitian selanjutnya bersama tim Brida Kota Bima di tahun 2025. Jadi teman-teman punya kesempatan di tahun 2025 bergabung bersama kami untuk melakukan penelitian yang teman-teman lakukan sebagai ide penelitian. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, biar teman-teman bangkit lagi dan kita tahu nih dengerin karena tadi materinya cukup padat, cukup banyak teman-teman. Mungkin kami persilakan untuk Pak Adin memberikan kuis sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Ini akan jadi kuis terakhir sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Kita akan membuka sesi pertanyaan setelah ini. Oke, boleh Pak Adin disiapkan 1 pertanyaan saja.